Pada tanggal 18 Desember 2023 kemarin, bursa mengumumkan bahwa saham Wika akhirnya disuspend. Faktornya karena Wika tidak bisa melakukan pembayaran baik itu pokok atau pinjaman dari obligasi yang telah jatuh tempo. Padahal 2 hari sebelum disuspend, harga saham Wika menyentuh level arah atau naik 24%. Jadi saya bisa membayangkan kalau naik 24% biasanya orang-orang pada berebutan untuk membeli saham Wika. Artinya sekarang banyak teman-teman investor yang sedang nyangkut kena suspend. Nah, di video kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana sih caranya kita melakukan analisa, khususnya buat kita para investor jangka panjang, maka kita wajib melakukan analisa, khususnya analisa fundamental supaya kita tidak terjebak dalam suspendnya saham gara-gara perusahaan tidak bisa membayar utangnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya sampaikan lagi teman-teman sekalian supaya teman-teman untuk mendownload ebook watchlist kami ya, karena di dalam ebook tersebut kami sudah menulis bagaimana kita bisa berinvestasi saham dengan benar. Kita bahas mengenai mindset investasi, dan yang kedua ada contoh watchlist saham yang menurut analisa kami masih dalam kategori undervalue dan bisa disimpan untuk sampai tahun depan nanti. Ebook tersebut bisa di-download secara gratis melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, ini adalah pergerakan harga saham Wika dalam jangka panjangnya ya, di mana Wika pernah di-tradingkan atau dihargai di market mencapai level 3.400 sebelum akhirnya disuspend di level 240. Artinya secara year to date harga saham Wika sebenarnya sudah turun 70% ya. Ini year to date dalam artian hanya di tahun 2023-nya saja. Padahal 2 hari sebelum disuspend, harga saham Wika bahkan sempat arah ya. Kenaikannya 24%. 24%, kemudian di hari berikutnya sempat naik. Sempat naik arah lagi sebelum akhirnya turun lagi ke level 240. Artinya kalau saya melihat berarti banyak sekali orang-orang yang melakukan pembelian di saham Wika. Jadi dikiranya harga sahamnya sudah mulai mantul ya. Ketika sudah jatuh kemudian mulai mantul di sini orang-orang pada membeli. Akhirnya disuspend tanggal 18-nya. Berarti saya menyimpulkan banyak sekali orang-orang terjebak atau nyangkut ya, nyangkut di level suspend ya. Kalau nyangkut di level suspend ya bisa dikatakan kerugiannya 100% ya, karena sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau mau keluar harus nunggu sampai disuspendnya dibuka. Itulah kenapa buat kita para investor jangka panjang kita wajib melakukan analisa supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini ya. Khususnya kita bicara mengenai analisa fundamental, analisa neraca yang fungsinya adalah memastikan bahwa perusahaan tidak akan terkena gagal bayar atau tidak akan terkena suspend gara-gara gagal bayar karena neracanya sakit. Sekarang kita lihat posisi neraca Wika September 2023. Nah, ini sedikit sharing cara saya melakukan analisa khususnya di neraca, yang dimana fokus di neraca ini adalah apakah perusahaan punya potensi gagal bayar atau tidak. Itu yang saya pakai ya. Kita lihat posisi neraca terakhir Wika, di mana posisi September 2023 Wika memiliki kas senilai 1,7 triliun rupiah. Nah, apakah 1,7 triliun ini bagus atau tidak? Kita bandingkan dengan posisi yang lainnya ya. Salah satunya adalah total aset dari perusahaan, di mana jumlah aset atau total aset Wika sampai posisi September 2023 adalah sebesar 66,6 triliun rupiah. Nah, di sini kita bandingkan ya, saya akan membandingkan antara kas dengan aset. Berarti dari 1,7 triliun rupiah dibandingkan 66,6 triliun rupiah, artinya kas dari Wika hanya sebesar kurang lebih 2,5% ya. Jadi komponen kas itu memiliki alokasi 2,5% dari keseluruhan aset Wika. Kemudian setelah saya melihat posisi kas, saya akan bandingkan juga dengan sisi liabilitasnya. Khususnya hutang-hutang yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek. Ya, apakah dengan posisi kas saat ini bisa untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya? Kita lihat posisi Wika September 2023 ya.
Di mana hal pertama yang saya lihat adalah hutang buruknya alias pinjaman bank maupun penerbitan obligasi. Karena memang dua hal ini atau dua pos ini yang menurut saya ini adalah hutang buruk ya. Semakin kecil semakin bagus. Beda dengan hutang usaha. Kalau hutang usaha menurut saya ini masih oke, masih bagus karena perusahaan dapat modal gratis, gampangnya seperti itu ya. Tapi kalau yang namanya hutang bank, apalagi pinjaman obligasi ya, penerbitan obligasi, sekalinya dia gagal bayar udah pasti disuspend. Itulah kenapa sangat penting kita melihat alokasi dari hutang banknya Wika ini ya, hutang bank maupun penerbitan obligasi. Kita lihat hutang bank maupun penerbitan obligasi jangka pendeknya. Artinya ini adalah hutang yang harus dibayar perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Ya, di mana ya kita bisa lihat di sini pinjaman jangka pendeknya saja sekitar 13 atau 14 triliun ya. Kemudian hutang-hutang jangka panjangnya termasuk obligasi yang akan jatuh tempo itu kurang lebih sekitar 2,1 triliun. Ya, di sini ada keterangan obligasi 1,3 triliun. Artinya kalau kita total antara pinjaman bank jangka pendek kemudian bagian jangka pendek dari pinjaman jangka menengahnya atau jangka panjangnya kurang lebih sekitar 15 sampai 16 triliun rupiah. Ya, jadi kita ingat-ingat tadi bahwa posisi kas saat ini adalah 1,7 triliun, kemudian hutang-hutang jangka pendeknya yang akan jatuh tempo yang harus dibayarkan perusahaan kurang lebih sekitar 16 triliun. Berarti ada gap yang sangat besar. Kalau ada gap yang sangat besar seperti ini, maka kita perlu melihat pos lainnya, yaitu laporan arus kas. Cuman sebelum kita masuk ke laporan arus kas, kita lanjutkan lagi ya pembahasan mengenai liabilitas, yaitu di jangka panjang ya. Jadi ini di jangka pendeknya saja menurut saya resikonya sudah besar. Nah, sekarang kita lihat hutang-hutang jangka panjangnya, di mana dalam hutang jangka panjangnya sendiri pun ini juga menurut saya resikonya tinggi ya. Pinjaman jangka menengah ya, pinjaman jangka menengah maupun jangka panjang yang sudah dikurangi dengan jangka pendeknya saja, kalau kita total itu sekitar 15 sampai 16 triliun juga. Ya, artinya kalau kita totalkan hutang buruknya antara hutang buruk jangka pendek dengan jangka panjang mencapai level 33,5 triliun rupiah. Dan jika kita bandingkan dengan ekuitasnya, maka DER dari Wika itu sebesar 474%. Ya, jadi ini jelas-jelas resikonya sangat tinggi. Nah, sekarang kan banyak pertanyaan. Kalau kas kecil kemudian liabilitas jangka pendeknya besar, apakah itu termasuk hal yang tidak boleh kita beli ya? Atau dalam artian resikonya sangat tinggi? Jelas itu sangat tinggi, maka harus didukung dengan laporan arus kas. Apakah laporan arus kas operasinya positif atau tidak? Nah, sekarang kita lihat posisi arus kas September 2023 ya, dan ini adalah arus kas dari operasinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa arus kas dari aktivitas operasi untuk Wika posisinya minus ya, minus 1,6 triliun. Ya, jadi bisa dibayangkan Wika memiliki kas kecil, hutang jangka pendeknya besar, DER-nya besar, dan laporan arus kas operasinya minus. Jadi ini sudah jelas ya, sangat-sangat beresiko, alias resikonya sangat tinggi. Resiko di mana perusahaan suatu hari akan gagal bayar ya jika tidak memperbaiki komposisi neracanya seperti ini. Ya, gagal bayar dan membuat harga sahamnya disuspend. Dan akhirnya itu kejadian tanggal 18 Desember kemarin. Ya, dan nggak sampai di situ saja ya. Kita lihat dari aktivitas investasinya pun masih minus 1,5 triliun. Artinya memang perusahaan digenjot untuk terus ekspansi. Nah, sebenarnya dari penjelasan yang singkat tadi sudah bisa kita simpulkan ya bahwa Wika ini sangat beresiko alias resikonya tinggi. Pertama, posisi kasnya hanya sekitar 2,5% dari total aset. Yang kedua, hutang buruk jangka pendek atau hutang buruk yang akan jatuh tempo, dalam artian perusahaan wajib membayar dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, jumlahnya 10 kalinya dari posisi kas saat ini. Dan jelas itu juga menambah faktor resikonya juga ya. Yang ketiga, total hutangnya pun juga sangat besar dengan rasio DER 474%. Dan yang keempat, arus kas operasinya negatif.
Ya, jadi 4 faktor tersebut sudah bisa kita simpulkan bahwa neracanya Wika ini sangat-sangat sakit ya, harus dioperasi dan akhirnya harus disuspend tanggal 18 Desember kemarin karena Wika gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kupon maupun pokok obligasi yang jatuh tempo. Oke, mungkin itu sekilas tips bagaimana pentingnya kita melakukan analisa khususnya neraca ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam Passive Income.